Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam pengasihannya, dalam pemeliharaan Tuhan di pagi ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bukit Sion Makale sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja, Jumat 28 Oktober 2022. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama dari Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 9. Sebelum membacanya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang Maha Kasih, yang terus menjadi tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan telah menjaga kami dalam sepanjang peristirahatan kami, sehingga di pagi yang indah ini kembali Tuhan melayakkan kami untuk menikmati kasih-Mu. Kami boleh bangun dan boleh menghirup udara yang segar. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Namun sebelumnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu untuk terus disapa oleh firman Tuhan, agar menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 9 berbunyi demikian. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah, hai langit, dan perhatikanlah, hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk, mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Amin. Tema dari pembacaan kita ialah jangan melupakan kebaikannya. Jangan melupakan kebaikannya. Lupa atau pikun bisa terjadi karena faktor usia dan penurunan fungsi otak. Namun, lupa dan melupakan adalah dua hal yang berbeda. Lupa adalah masalah mental, sedangkan melupakan adalah sebuah sikap atau pilihan dengan kesadaran. Misalnya kita tidak mau melupakan sakit hati kita. Dalam bacaan ini, Tuhan memanggil langit dan bumi sebagai saksi bahwa betapa Tuhan telah membesarkan umat-Nya. Tetapi yang terjadi adalah umat memberontak terhadap Tuhan.
Sehingga dalam bacaan ini Tuhan memakai 3 gambaran. Gambaran yang pertama, pengenalan umat terhadap Tuhan dikatakan lebih parah daripada hewan. Di sini Yesaya membandingkan bangsa Israel dengan lembu dan keledai. Mengapa kedua hewan itu digunakan sebagai perbandingan dengan Israel? Mungkin karena dalam kebiasaan masyarakat saat itu, kedua hewan ternak itu dilepaskan di padang rumput, dan setelah mencari makanannya sendiri, mereka kembali ke kandang. Mereka tidak melupakan tempat di mana mereka biasa makan, serta siapa pemilik mereka. Berbeda dengan bangsa Israel yang sering melupakan Tuhan. Kedua hewan ternak itu mengenal pemiliknya dan tempat mereka makan. Sedangkan bangsa Israel justru melupakan Tuhan yang memelihara hidup mereka. Bahkan dikatakan dalam ayat 2 sampai ayat 4 bahwa mereka memberontak kepada sang pemilik kehidupan mereka. Mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak taat, keturunan-keturunannya jahat, menista Tuhan dan membelakanginya seperti yang disampaikan dalam ayat 4. Lalu gambaran yang kedua ialah umat sudah dipukul sampai tidak ada bagian yang belum kena pukul, namun tetap tidak menyadarinya, tidak bertobat sampai Tuhan bertanya, "Di mana kamu mau dipukul lagi?" dalam ayat 5 sampai ayat 6. Lalu gambaran yang ketiga, negeri mereka menjadi sunyi. Putri Sion menjadi seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun dan kota yang terkepung. Jika bukan karena belas kasihan Tuhan, mereka sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora, seperti yang disampaikan dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Jika bukan karena Tuhan itu setia dan Maha Pengampun, tentu umat sudah dibinasakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebagai manusia kita memang belum sempurna dan masih jatuh bangun dalam dosa. Namun, janganlah melakukannya secara sengaja dan terus-menerus. Janganlah memakai ketidaksempurnaan, memakai keterbatasan kita menjadi alasan untuk terus melakukan dosa. Jika kita terus berjuang namun tetap jatuh, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk semakin dan semakin berjuang lagi melawan dosa. Jangan sampai kita tidak mengindahkan perintah Tuhan dan terus-menerus berbuat dosa tanpa peduli betapa kebebalan kita telah mendukakan Tuhan. Karena itu, marilah kita menghayati kasih Tuhan bagi kita dan tidak dengan sengaja mengulang kesalahan-kesalahan kita. Mari kita terus meyakini bahwa kebaikan Tuhan terus dinyatakan kepada kita sepanjang kita mau datang kepada Tuhan, datang dengan kerendahan hati, kerendahan diri, untuk mau memperbaiki kesalahan yang terus berulang kita lakukan, yang tidak taat, yang tidak setia, dan bahkan selalu melanggar perintah Tuhan. Jadi, sungguh Tuhan sangat menyayangi kita, sungguh Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi jangan pernah melupakan Tuhan atas kebaikannya dalam sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman ini. Kami dapat mendengarkan, kami dapat merenungkannya. Kiranya terus menjadi suluh dan pedoman bagi langkah kaki kami
dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan kiranya memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah dunia ini, agar firman-Mu semakin dikenal, agar Tuhan semakin dikenal bahwa Engkaulah Tuhan yang sungguh mengasihi kami, jika kami dengan sungguh datang dan memohon ampun kepadamu. Berdoa untuk umat-Mu ya Bapa, dalam menjalani aktivitas hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami sekalian, mengaruniakan kami hikmat juga kesehatan yang baik, agar kami dapat melakukan aktivitas dengan berbagai tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dengan baik dan berkenan bagi Tuhan. Berkati dan lawatlah orang tua dan saudara kami yang sedang dalam keadaan yang sakit. Ada yang dirawat di rumah, ada juga yang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong berkati segala hal yang boleh dilakukan sebagai upaya untuk mencari kesembuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam usia yang lansia. Tuhan berkati mereka, lawat mereka. Semoga dalam keterbatasan karena fisik, karena umur, mereka terus dikuatkan dalam iman kepercayaan, agar tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Berkati umat-Mu dalam sepanjang kehidupannya, dalam mencari pekerjaan, dalam usaha, dalam mengemban pekerjaan mereka masing-masing, dalam studi. Karena Tuhan terus memelihara kehidupannya, agar kami terus menyadari dan menghayati kasih Tuhan dalam hidup kami, dan kami pun dapat melakukannya dengan baik dan berkenan bagi Tuhan. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Karena Tuhan mengaruniakan hikmat juga kebijaksanaan dan kesehatan bagi mereka. Semoga sukacita dan damai sejahtera terus tercipta di negeri kami yang tercinta ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Berkati kami, semoga semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami yang datang kepadamu. Kami bersyukur dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas.